Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian. Dengan izin Allah di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian Syarah Alfiyah Ibnu Malik dari Syarah Ibnu Aqil ya rahimahullah ta'ala. Masih di pembahasan tentang i'rabul fi'li ya, yaitu awamil an-nasbi ya. Amil-amil yang menasobkan atau memansubkan fiil. Bait yang ke-691. Wal amru in kana bi ghairi if'al fala tansib jawabahu wa jazmahu ya ikbala ya. Dan amr perintah jika ia bukan dengan wazan if'al ya. Fi'il amrnya bukan dengan wazan if'al. Maksudnya dengan fi'il amr yang asli gitu ya. Yang hakiki ya, fi'il amr ya. Fala tansib jawab, maka jangan memansubkan jawabnya. Jawabul amri ya. Karena kan sudah kita bahas sebelumnya bahwa apa namanya, jawab nafi ya atau jawab tolab ya. Jawab nafi atau jawab tolab itu kan bisa jadi mansub. Ya, jawab nafi dan tolab itu fiil mudhari setelah yang menjadi jawab nafi dan tolab itu mansub ya dengan an mudmaroh. Ya, nah tapi di sini diberikan pengecualian ataupun syarat bahwa syarat yang jawab tolab khususnya amr ya, karena amr tolab kan banyak macamnya ya, sudah kita bahas. Di antaranya adalah amr perintah. Ya, nah syaratnya yang perintah ini bisa memansubkan ya, yang jawab amarnya mansub. Kalau fi'il amr yang asli ya menggunakan wazan fi'il amr ya, di antaranya ya if'al ya. Walaupun tentu wazan-wazan yang lainnya juga sama. Ya dalam semua bab tasrifnya dengan wazan fi'il amr. Nah ini untuk membedakan dengan yang lain. Ya, yang makna amarnya perintahnya itu dengan isim fiil misalnya atau dengan khobar. Ya, dengan bentuk isim fiil atau khobar. Nah, maka jangan memansubkan jawabnya. Ya wajaz mau ikbala ya, bahkan terimalah majzumnya. Justru dia bisa jadi majzum. Ya, kalau huruf fa-nya dihilangkan. Ya, dijelaskan ya qad sabaqa, sungguh telah terdahulu annahu idza kana al-amru madlulan alaihi, ya apabila perintah itu menunjukkan kepadanya dengan isim fiil ya bismi fiilin au bilafdzil khabari atau dengan lafaz khobar, lam yajuz nasbuhu ya tidak boleh memansubkannya ba'dal fa'i setelah fa. Ya, wa qad sarraha bidzalika huna. Sungguh penulis ya Ibnu Malik telah menyebutkan
secara jelas atau memperjelasnya ya hal itu di sini. Jadi beliau sebelumnya sudah menyinggung ya tentang masalah ini ya. Tapi di sini diperjelas lagi. Faqala maka ia berkata maka al amru bi ghairi sigati if'al ya kapan saja ya perintah ya dalam apa dengan selain sigot if'al wa nahwiha dan yang semacamnya ya maksudnya sigot fi'il amr fala yantasibu jawabuhu maka tidak menjadi mansub jawabnya jawab amarnya ya walakin lau asqatta al-fa'a tapi kalau kamu membuang fa jazam tahu ya kamu memazumkannya jadi kalau fa-nya dibuang justru jadi mansub bukan mansub seperti perkataanmu kaulika soh ya nah ini soh ini kan isim fiil ya jadi dia ismul fiil ya termasuk isim mabni ya salah satu macam isim mabni itu ismul fiili ya. Bentuknya isim maknanya fiil soh itu maknanya kan uskut diamlah ya uhsin ya aku berbuat baik kepadamu ilaika nah kata uhsin ini jadi mazum ya karena fa-nya dibuang ya faul jawabnya dibuang wahasbukal hadisu iyana minnasu ya nah ini contoh dari amarnya ya perintahnya itu dihasilkan dari lafal khobar ya dari lafal khobar wahasbuka ya cukuplah nah ini kan hasbuka ini dia khobar al hadisunya mubtada mahor hasbukanya kan khobar muqaddam ya, tapi lafal khobar ini bermakna amar perintah ya jadi hasbuka ini berarti maknanya apa Cukup. hasaba ya sabu ihsab gitu ya. Ya, jadi cukuplah ya cukuplah jadi dia perintah bermakna perintah ya tetapi karena perintahnya dengan lafaz amr ya tidak dengan sigot fi'il amr maka tidak memansubkan ya justru fi'il setelahnya menjadi mazum yana min nasu ya yanam ya mansub apa namanya madzum ya tapi dia kasroh karena diwasolkan ya dan faul jawabnya dibuang wa ilaihi asyara biqaulihi ya dan kepadanya penulis ya, Ibnu Malik isyarat dengan perkataannya wajaz mahu iqbala dan terimalah madzumnya ya kemudian bait berikutnya bait yang ke 692 ya wal fi'lu ba'dal fa fir roja nusib kanas bima ila tamanni yantasib. Dan fi'il setelah fa ya setelah faul jawab fir roja dalam roja ya harapan. Nusib dimansubkan kanas bima ila tamanni yantasib seperti menasobkan apa yang kepada tamanni ya angan-angan ya yang ia dinasobkan. Nah, kalau tamani itu kan jelas dia termasuk tolab ya, termasuk tolab. Tolab itu kan ada banyak ya, ada amar, ada nahi, ya sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Nah, termasuk tamani angan-angan. Ya, sehingga jawab tolab itu mansub fiilnya itu ya.
Nah, sedangkan roja harapan itu kan tidak termasuk tolab. Ya, roja itu tidak termasuk tolab harapan. Ya, makanya di dalam ilmu balagoh ya itu dibahas tentang insya ya. Insya itu ada dua, ada insya tolabi, insya guer tolabi. Yang insya tolabi yaitu tamani ya, amar, nahi, istifham dan sebagainya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya sama ya dalam pembahasan ilmu nahu juga. Nah, sedangkan roja itu termasuk insya guer tolabi. Jadi bukan tolab ya. Jadi dia tidak masuk tolab. Nah, tetapi walaupun roja itu bukan termasuk tolab, nah dia dimasukkan, nah sebenarnya oleh sebagian ulama ya, tapi kemudian disetujui oleh Ibnu Malik, ya dia juga bisa memansubkan jawabnya, seperti halnya tamanni gitu ya. Karena yang namanya harapan tuh tidak ada tuntutan ya, yang namanya berharap beda dengan orang yang berangan-angan ya, sangat menginginkan gitu. Sedangkan harapan itu tidak terlalu menuntut kan gitu ya. Nah, yaitu oleh para ulama Kufah ya, mazhab Kufah, aja zal kufiyuna qatibatan an yu'amala ya ar-raja'u mu'amalata tamanni. Jadi para ulama nahu ahli Kufah, penduduk Kufah itu membolehkan secara apa namanya mutlak bahwa roja ya harapan itu apa diperlakukan ya seperti memperlakukannya tamani. Ya fayan sibu jawabuhu al makrunu bil fai maka atau fayun sabu ya dimansubkan jawabnya jawab roja itu ya yang disertai dengan faul jawab. Kama nusiba jawabu tamani sebagaimana dimansubkan jawab tamani. Wataba'ahumul musannifu. Ya, musannif Ibnu Malik mengikuti para ulama Kufah itu dalam hal memasukkan roja ya ke dalam yang memansubkan jawabnya. Wa mimma warada minhu qaulu ta'ala. Nah, di antara yang terdapat ya darinya ya adalah firman Allah Ta'ala. Yaitu surat Ghafir ya ayat 36 37. La'alli ablugul asbabas samawati fa'attali'a. Ya. Nah, semoga aku. Nah, ini kan roja harapan ya. Harapan itu bisa dengan la'alla, bisa dengan asa ya. Itulah ali ya. Aku berharap ya semoga aku sampai kepada jalan-jalan yaitu jalan-jalan di langit. Ya, ini kan perkataannya Firaun ya. Ya, dia ingin melihat Tuhannya Nabi Musa ya, bener nggak ya? Ya kenapa ya? Karena memang Nabi Musa mengatakan Tuhannya di langit ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dalam posisi yang tinggi ya dibanding dengan makhluknya itu juga menunjukkan dalil menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi ya secara zatnya. Lalu Firaun ingin melihat ya, ingin apa melihat-lihat benar nggak ini? Ini fa'atoli'a. Nah ini kan fiilnya, fiil mudhari'nya mansub fa'atoli'a. Ya, sebagai jawab dari roja tadi harapan. Fi qiraati man nasoba apa at-tali'a ya. Ya, pada kiroah orang ya atau imam kiroat
yang menasobkan kata at-tali'a wa huwa Hafiz an Asim. Itu riwayat Hafiz dari Asim. Ya, jadi ini tidak sama semua ya, ada perbedaan dalam membaca ya, ada kiroat yang berbeda. Ya, nah itu bisa dilihat di dalam eh, apa namanya ilmu kiroah ya. Siapa saja yang membaca dengan nasab ya, karena memang salah satu perbedaan kiroat ya, perbedaan bacaan itu perbedaan dalam apa segi irob ya, dalam segi irob. Nah itu kan sesuai dengan sabda Nabi SAW ya, yang menyebut bahwa unzilal Quran ya ala sab'ati ahruf ya. Jadi Islam apa Al-Quran itu diturunkan ya dengan 7 perbedaan. Nah, para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan sab'atu ahruf itu. Sampai banyak sekali kan pendapatnya. Nah, yang paling kuat ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama khususnya dalam kitab-kitab ulumul Quran bahwa sab'atu ahruf itu perbedaan dari segi bacaan. Nah, walaupun itu adalah hasil dari kesimpulan para ulama. Ya, jadi ditelaah apa perbedaan-perbedaan bacaan. Nah, maka ditemukanlah ya, jadi ditemukanlah ternyata perbedaan itu ada dalam 7 macam perbedaan. Ya, jadi semoga ini gitu kan yang dimaksud dengan sabatu ahruf di dalam hadis itu. Jadi 7 macam ya atau segi ya perbedaan. Nah, segi-segi itu adalah diantaranya dari segi irob, dari segi apa tasrifnya gitu kan, dan sebagainya. Itu ada di kitab Ulumul Quran, bisa dibaca. Ya, nah ini di dalam surat apa tadi Ghafir ya, kita lihat di kitab apa di Mushaf Qiraat ya. Surat Ghafir 67. Bentar. Ayat 36. Ya, Fa'atali'a ya. Nah, kata-kata Fa'alia betul ya, di sini di Mushaf saya ada punya apa? Mushaf 10 kiroat ya. Nah, itu disebutkan di sini Fa'atalia ya hafaz ya bin nas. Jadi hanya hafaz saja dia. Wal bakuna birraf'i. Ya, sedangkan yang lainnya dengan marfu. Ya, jadi hanya riwayat Hafaz an Asim saja ini kiroat yang kita baca ya di Indonesia dan di berbagai belahan bumi ya, itu yang paling banyaknya kan menggunakan kiroat Hafaz an Asim ya, karena memang dia yang paling mudah kiroat ini. Ya, kiroat Hafaz ya dari Asim, karena Asim kan ada 2 jalur ya, ada Hafaz dan Syu'bah. Jadi Hafaz an Asim membaca at-tali'ah. Nah, sedangkan kiroah lain itu dengan marfu ya fa'at-tali'u. Ya.
Jadi ini perbedaan dalam bentuk irob ya, irobnya. Nah berarti kalau yang dengan domah ya berarti kan tidak memansubkan. Ya makanya perbedaan-perbedaan bacaan ya termasuk dari segi harokat tadi irob itu sangat terkait dengan ilmu bahasa Arabnya, dengan ilmu nahunya ya dan eh, bacaan-bacaan tersebut tidak akan keluar dari kaidah-kaidah bahasa Arab, dari kaidah-kaidah nahu. Ya, jadi kalau dibaca fatoliu berarti dia marfu tidak memansubkan. Makanya di sini kan ada perbedaan pendapat. Ya, kalau yang ahli apa mazhab Kufah termasuk Ibnu Malik ya yang menyetujuinya itu bisa memansubkan. Sedangkan yang lain ya mazhab Basro itu kan berarti tidak memansubkan. Nah, ternyata dua-dua hal ini eh, bisa diterima karena memang Al-Quran juga datang dengan perbedaan bacaan itu. Ya, jadi bisa benar ya. Karena kiroah-kiroah ini kan semuanya apa namanya bisa diterima ya dengan sanad yang sahih ya atau bahkan mutawatir dari semuanya dari Nabi SAW. Ya, kemudian bait berikutnya wa in alas min khalisin fi'lun utib tansibuhu an sabitan au munhadzib. Ya, dan jika terhadap isim yang khalis ya isim yang murni ya yang tidak mengandung makna fiil ya yang tidak dalam posisi fiil gitu ya. Fi'lun utif. Maksudnya utifa fi'lun ini dibalik. Diatofkan ya fi'il itu diatofkan tansibuhu an ya maka an memansubkannya. Ya tapi an ini kan mudmaroh ya di apa namanya dibuang ya dibuangnya itu jawazan ya boleh. Ya, jadi bisa nambah bisa tidak yaitu setelah atop. Jadi ada huruf atopnya dulu ya baik itu wawu, summa dan yang lainnya. Sabitan au munhadzif. Ya, baik itu dia tetap ya ada ya maksudnya an-nya itu disebut ya ataupun dibuang munhadzif. Ya, jadi ya juzu an yunsoba bi an mahdzufatan au madhkuratan. Ya, boleh ya untuk memansubkan dengan an yang dibuang ataupun yang disebutkan ba'da atifin setelah atop ya yang mengatopkan itu huruf-huruf atop ya taqaddama alaihi ismul khalisun yang didahului oleh isim yang khalis yang murni maksudnya adalah ai ghairu maksudin bihi makna fi'li yang tidak dimaksudkan ya untuk makna fi'il ya atau menempati posisi fi'il. Wadzalika ka qaulihi ya dan itu seperti perkataannya itu dalam bait syair ya. Bait ini milik Anas ya bin Mudrikah. Ya, dia mengatakan walubsu abaatin wa taqarru aini ahabu ilayya min lubsi syufufi. Ya dan memakai selendang yang luas ya abaah ini apa arida ulwasi ya abaah ini ya, selendang selendang yang luas arida ulwasi. Jadi memakai selendang yang luas watakoroa ini dan apa mataku sejuk ya maksudnya tenang ya tatmainna. Jadi tentram ya itu lebih aku sukai daripada memakai pakaian yang tipis.
Ya, sufuf. Ya, jadi apa? Saubur rokik ya, an-naim. Ya, pakaian tipis yang halus. Ya, nah di sini kan contohnya itu watakorro ya. Jadi ada fi'il mudhari ya dia mansub watakorro ya setelah waw huruf waw atop itu sebelumnya didahului oleh ismun khalis isim yang murni yang tidak mengandung makna fi'il yaitu lubsu ambatin. Karena memang lubsunya ini kan dia mubtada. Ya, jadi kalau apa jadi benar-benar dia dalam posisi isim yang mubtada. Kemudian nanti ahabu kan khobarnya. Ya. Jadi fataqarra ya kata taqarra mansub bi an mahdzufatan. Mansub dengan an yang dibuang ya wahia jaizatul hadfi dia boleh dibuang ya bukan wajib dibuang tapi boleh dibuang. Di anna qablahu isman sorihan karena sebelumnya isim yang jelas ya yang sholih wa huwa lubsu yaitu lubsu. Ya, jadi dia dalam posisi benar-benar dalam posisi isim, bukan dalam posisi fiil si apa isimnya ini. Asdar ya. Wa kadzalika qauluhu dan begitu juga perkataannya ya ya ini apa namanya bukan kalau yang tadi itu bait milik Maisun ya bintu Bahdal. Ya, kalau yang ini baru tadi milik Anas bin Mudrikah ya yang ini. Kalau yang tadi bait milik Maisun bintu Bahdal. Ya, kalau yang ini Anas bin Mudrikah ya dia mengatakan ini wa qatli Sulaikan summa akilahu kasauri yudrabu lamma afatil baqaru. Ya, sesungguhnya aku dan membunuhnya aku ya Sulaikan ya, kepada Sulaik. Ya, membunuh Sulaik ini nama orang. Ya, summa akilahu. Kemudian aku menebusnya. Ini menebus ya. Ini karena membunuh ya, ya membayar tebusan. Kasauri ya seperti apa kerbau ya atau sapi jantan. Yudrabu ya ketika apa dipukul ya dipukul yang dipukul ketika sapi betina itu apa namanya datang ya kepada air itu. Dia bisa minum ya. Jadi sapi jantan itu dipukul ya tidak bisa untuk minum gitu ya. Dia dihalangi dari minum air. Ya, jadi di dalam contoh ini kata akila ya, summa akilahu. Ya, jadi dia mansub setelah atof ada summa ya atof itu dengan summa. Ya, karena didahului oleh isim kholis ya dari wa qatli yaitu kata qatlinya. Karena dia di sini dalam posisi isim. Jadi ini wa qatli ya atop ke ya mutakalim ya. Nah, dia di posisi isim. Fa'akilahu ya mansubun bi an mahdhufa wa hiya jahizatul hadfi li anna qablahu isman sharihan wa huwa qatli yaitu qatli. Wa kadzalika qauluhu. Begitu juga perkataannya ya contoh lain. Ya ini bait tanpa dinisbatkan ya kepada penuturnya siapa ya. Tidak disebut. Walaula apa laula tawakku'u mu'tarrin fa urdiyahu ma kuntu uthiru itraban ala tarobin.
Ya, kalaulah tidak mengamati, ya, mengamati orang yang miskin, ya, mu'tarir itu fakir, faurdiyahu lalu aku ridho ya kepadanya, ma kuntu usiru, niscaya aku tidak akan memprioritaskan, ya, lebih mementingkan itroban, ya, itroban itu banyaknya harta, ala tarobin, ya, ala tarob, tarob maksudnya al fakri, ya, kemiskinan. Jadi aku tidak lebih menyukai, ya, kekayaan daripada kemiskinan. Ya, memperhatikan orang-orang yang miskin. Ya, nah di sini contohnya faurdia, ya. Faurdia dimansub dengan atop, yaitu fa, ya, atopnya menggunakan fa. Ya, nah dia didahului oleh isim yang holis, yaitu tawaku. Kata tawakunya itu. Jadi apalagi setelah laula, ya, setelah laula itu dia mubtada tawakunya. Ya, ini dalam posisi isim, ya. Walaupun khobar dari tawakunya dibuang, ya, setelah laula itu. Nanti ada di pembahasan tentang laula, ya. Khobarnya itu dibuang. Fa'urdiyahu mansubun bi an mahdhufah, ya, dengan an yang dibuang jawazan, ya, boleh, ya, dibuangnya itu boleh ba'dal fa'i setelah fa, liana qablaha isman sorihan, karena sebelumnya yang qabla itu kurang titik ada isim yang jelas bahwa tawakku, yaitu kata tawakku itu, ya. Nah, kemudian contoh lainnya wakadzalika qauluhu ta'ala, begitu juga firman Allah, ya, ta'ala dalam Al-Qur'an contohnya, yaitu surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu. Ya, tidaklah manusia yang diajak bicara oleh Allah illa wahyan, kecuali dia merupakan wahyu. Au min wara'i hijabin, atau dari balik hijab, au yursila rasulan, atau mengutus seorang rasul. Maksudnya seorang utusan, ya. Jadi ini adalah apa namanya macam-macam dari bagaimana Allah menurunkan wahyu, ya. Jadi bisa secara langsung, ya, Allah berbicara, ya, bisa melalui dari balik hijab ataupun mengutus utusan, maksudnya malaikat Jibril, ya. Utus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Nah, ini kan kata yursila, ya, fa yursila mansubun bi an al jaiza al had al jaizatul hadfi. Nah, ini mudah-mudah pilih, ya, jaizah, tapi mudahnya pakai alif lam nih. Karena dia mudahnya goir mahdoh, ya, ini udah dibahas dalam pembahasan idofah. Jadi mudhof kan terkadang bisa ada alif lamnya. Biasanya kan mudhof itu tidak ada alif lam. Ya, tapi ini boleh ada alif lamnya. Kenapa? Karena mudhofnya itu goir mahdoh. Jadi ada yang mahdoh, ada goir mahdoh. Izatul hadfi. Ya, jadi an yang boleh dibuang li anna qablaha wahyan wa huwa ismun sharihun. Karena sebelumnya ada kata wahyu. Nah, wahyu di sini isim sharih yang tidak mengandung makna fiil.
Sehingga auyur sila mansub. Ini an mansubnya itu bi'an mudmaro pada ba'da au ya pada harfi atfin. Ya wa taqaddama qablahu ismun sorihun ya atau ismun holisun ya wa huwa wahyan. Fa in kana ismu ghairu sorih. Nah, maka jika isimnya itu tidak sorry ai maksudan bi ma'na fi'li ya memaksudkan ya dengannya makna fi'lam ya juzin nasbu tidak boleh memansubkan. Nah contoh atau iru fayagdabu zaidun az-zubabu. Nah kata atau iru dia isimnya tetapi bermakna fi'il ya dalam posisi fi'il. Fayagdabu makanya dia marfu. Tidak mansub ya. Yajibu rafu wajib marfunya li'annahu ma'tufun ala ta'ir karena dia maktuf kepada ta'ir. Nah, jadi ta'ir atau iru ya wahwa ismun ghairu sharih. Nah, dia isim yang tidak sharih li'annahu waqi'un mauqi'al fi'li karena dia menempati posisi fi'il min jihati annahu silata annahu silatun li'al. Ya, dari sisi bahwa dia adalah silah bagi al. Ya. Nah, ini sudah dibahas dalam pembahasan mausul ya, bahwa macam-macam mausul itu beragam ya. Di antaranya juga ada alif lam. Di alif lam itu jadi mausul bahkan dia isim nih, bukan fi'il, bukan huruf. Jadi ada alif lam dia termasuk isim mausul. Itu sudah dibahas di pembahasan mausul. Ya, jadi mausul itu kan bukan hanya ma man ya, itu alladzi ya alladani alladzina allati tapi juga ada termasuk al ya. Nah, al yang isim yang menjadi mausul, isim mausul itu yang eh, bersambung dengan dengan sifat, isim sifat ya, baik itu isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabahah. Ya, nah isimnya ya atau isim maf'ul atau isim fa'il, sifat musyabahahnya itu menjadi silatul mausulnya. Karena alnya kan tadi mausul. Ya, jadi silah mausulnya itu isimnya. Nah, Hmm. karena isimnya itu dalam posisi silah mausul, nah, sedangkan silah mausul itu berubah jumlah ya. Hakus silah antakuna jumlatan. Silah itu ya harus berupa jumlah. Nah, maka karena dia sebagai silah posisinya ya fawudi ta'irun mau dia yatiru. Ya, maka kata ta'ir itu ya menempati posisi yatiru ya jadi sama deh maknanya dengan yatiru ya, fiilnya gitu kan. Ya, sehingga ya karena ya dia bermakna fiil menempati posisi fiil ya karena memang tadi sebagai sila dan sedang sila itu harus jumlah karena kalau fiil itu kan walaupun satu kata dia jumlah ya jumlah fiil ya beda dengan isim kalau isim hanya satu kata tidak bisa jadi jumlah. Ya, minimal kan dua mubtada khobar ya. Ya wal aslu alladzi yatiru. Nah, asalnya yang terbang. Jadi atau iru. Makanya kan atau itu juga diartikan yang terbang. Ya, tapi alnya di situ bukan alif lam huruf biasa gitu, tapi dia diposisikan sebagai apa isim mausul. Ya, atau iru. Ya, atau akhirnya
silah mausulnya ya. Falamma ji'a bi al ya, ketika didatangkan dengan al, udila anil fi'li ya dia diubah dari fi'ilnya ila ismil fa'il yaitu kepada isim fa'il li ajli al ya karena al ya atau oleh sebab al li anna la tadul illa alal asma karena al itu tidak masuk kecuali kepada isim walaupun alnya termasuk al yang mausul. Ya wasadza hadfuan wa nasbun fi siwa ma marra faqbal minhu ma adlun rawa. Ya dan syad ya membuang ya syad ini berarti lemah ya membuang an dan nasabnya ya pada selain apa yang telah lalu. Ya dan maka terimalah darinya yang terpercaya ya marawa adlun jadi yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya. Ya ini bait 694 yang terakhir ya dari pembahasan amil nasib ya amil nasab. Lama faragha min dzikril amakin allati yusabu fiha. Ya, ketika penulis Ibnu Malik selesai ya dari menyebutkan tempat-tempat yang dimansubkan di dalamnya dengan an mahdzufatan yang dibuang imma wujuban wa imma jawazan baik itu wajib ataupun boleh zakaro anna hasba'an wa nasba. Beliau menyebut bahwa membuang an dan mansub biha dengannya fi ghairi ma dzukira pada selain yang disebut syadzun adalah syadz la yuqasu alaihi tidak bisa dikiaskan tidak bisa diterapkan kepada kata-kata yang lain wa minhu qauluhum diantaranya perkataan mereka murhu yahfuruha ya binasbi yahfuro ay murhu an yahfuruha wa min ya jadi di sini apa namanya annya dibuang ya asalnya kan adalah an yahfuruha ya wa minhu qauluhum di antaranya perkataan mereka khudil lissa qabla ya'khudaka ay qabla an ya'khudaka ya jadi ini dibuangannya ya dan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya dibahas ya sehingga ini syad ya tapi syad ini kan tadi tidak bisa diterapkan ya karena memang menyelisih kaidah ya menyelisih kaidah yang eh, merupakan hasil ya dari pengamatan terhadap banyaknya perkataan orang Arab ya lalu muncul yang berbeda gitu ya sehingga ini syad ya sehingga tidak bisa diterapkan kepada yang lain tapi kalau perkataan-perkataan dari orang Arab ini valid gitu ya dari benar orang-orang Arab yang murni bahasa Arabnya zaman jahiliyah gitu kan atau zaman Rasul para sahabat ya itu kan bisa diterima ya. Kita kalau zaman tabiin dan setelahnya itu tidak bisa diterima karena eh, sudah banyak bercampur ya dengan bahasa-bahasa non-Arab ya sehingga tidak bisa jadi hujah dalam bahasa ya. Yang jadi hujah dalam bahasa itu hanya yang masih murni bahasa Arabnya. Yaitu zaman jahiliyah. Jadi walaupun jahiliyah tapi bahasa Arabnya itu masih murni. Makanya syair-syair jahiliyah pun itu dipelajari.
Ya karena dilihat dari sisi bahasanya gitu yang masih murni, bukan bukan kontennya. Kalau kontennya ya jahiliyah, dia memuji-muji Homer dan sebagainya. Tapi yang diambil itu kan adalah dalil kebahasaannya. Ya. Nah, jadi kalau memang valid ya dari orang Arab perkataan itu ya diterima dalam perkataan tersebut. Ya, jadi contoh lainnya ambillah atau tangkaplah ya pencuri listo sebelum ia menangkapmu. Qobla Yahudaka. Ini kan annya dibuang. Qobla an Yahudaka. Wa minhu qawluhu diantaranya perkataannya. Ya ala ayyuhal zajiri ya ahdurul waqa wa an ashhadal ladzati hal anta mukhlidi. Ya ini syair milik Torfah ya bin Abid. Ya ayyuhadzal zajiri wahai zajir itu yang melarang almani ya. Jadi maksudnya ayuhal insan alladzi yalumuni ala huduri dzati wal huruf. Ini al wago itu al harb, peperangan. Ya, wahai manusia yang yalumuni ya apa? Mencela aku, menyalahkan aku ya karena atau atas menghadiri ya ladzat dan huruf dan peperangan. Ya hal anta muhlidi ya apakah kamu muhlidi bisa mengekalkan ya maksudnya menjamin bahwa aku ini tetap hidup ya. Nah dari contoh ini yaitu kata ahduronya ya, fi riwayati man nasaba ahduro ay an ahduro ada riwayat orang yang memansubkan jadi dalam syair pun kita kan ada perbedaan riwayat ya sama kayak Al-Quran juga ya. Jadi syair itu juga ada perbedaan bacaan. Jadi kadang ada yang meriwayatkan dengan dibaca doma, misalnya ahduru, ada yang meriwayatkan dengan eh, fathah, ya ahduro. Nah kalau yang dengan fathah ini berarti tidak sesuai ketentuan. Karena memang ketentuannya kan apa namanya ada jawab ya, pakai apa faul jawab ya. Walaupun kan sebelumnya tolak. Nah, ya, sebelumnya kan berarti hudil liswa kan tadi atau murhu itu perintah. Ya, nah sedangkan jawabnya itu kan harus disertai dengan fa ya dengan faul jawab. Ya, sedangkan di sini tidak menggunakan fa, fa-nya dihilangkan berarti tidak masuk ke dalam syarat ya, syarat memansubkan. Ya, karena syarat memansubkan itu eh, apa nafi ya dan tolab ya jawab setelahnya itu ya harus menggunakan fa. Makanya kan seperti dalam bait sebelumnya yang sudah kita bahas ya 687 itu wa ba'da fa jawabi nafin au talab mahdaini an wa syatruha hatmun nasab. Ya, itu kan fa jawab wa ba'da fa jawab. Sedangkan di sini fa jawabnya tidak ada. Ya, jadi kalau ada fa-nya itu ala ayyuhadza jaziri fa'ah duro misalnya. Ya, kalau menggunakan fa itu jelas boleh memaksudkan. Jadi kalau di sini tidak ada.
soal jawabnya ya sehingga menyalahi kaidah sehingga ini syad. Ya, tapi kalau itu valid dari riwayat orang-orang Arab ya dalam syair misalnya ya, tapi dia bisa kita terima ya sebagai perkataan yang benar ya, tetapi penggunaannya tersebut tidak bisa diterapkan kepada perkataan-perkataan lain karena menyalahi kaidah. Nah, inilah yang disebut dengan syad, ya, yang disebut dengan syad. Ya, apa namanya sudah selesai ya itu tentang pembahasan awamil nasab ya. Jadi irob fiil jadi kita bahas tentang yang menasabkan, baru nanti yang memajungkan ya. Kalau marfu kan sebetulnya asal ya, kalau marfu itu asal sehingga tidak dibahas ya secara khusus. Jadi hanya disinggung saja kan tentang marfu itu ya. Sedangkan nasab dan jazm yaitu banyak amilnya sehingga dibahas panjang lebar. Sedangkan marfu ya dia memang ada perbedaan pendapat ya marfunya itu kenapa ya. Itu yang paling kuat kan karena memang tidak didahului oleh adawat nasibah dan adawat jazimah maka dia marfu. Ya, nanti yang mazum juga cukup panjang pembahasannya ya. Awamil jazmi. Kita cukupkan dulu ya sampai situ. Kalau ada yang ditanyakan? Silakan. Ustaz mau tanya Ustaz, Ya, silakan. Nah, Sandi. kalau itu Ustaz hadis-hadis Rasulullah, hadis Nabawi itu Ustaz, kenapa tidak banyak dijadikan referensi untuk kaidah nahwu Ustaz? Apakah tidak termasuk yang hadis had atau yang tidak memenuhi kaidah nahwu? Atau Enggak, kenapa Ustaz justru alasannya? hadis juga banyak dijadikan rujukan juga. Banyak ya, banyak. Di sini juga di syarah Ibnu Malik juga ada ya, cuma tidak banyak gitu ya. Tidak tidak banyak. Tapi hadis Nabi itu ya fasih ya, dia bahasa Arab yang murni. Makanya dia menjadi dalil juga bagi bahasa, dalil bagi bahasa Arab. Makanya di apa namanya di dalam ada kitab ya ulama yang kemudian menyebutkan istilahnya syawahid ya, syawahid dari hadis. Ya, dalil-dalil kebahasaan ya dari hadis itu ada ya. Saya lupa lagi nama ulama itu. Ya diantaranya juga Ibnu Akil juga ya di dalam syarah ini sebetulnya beliau juga walaupun tidak banyak ya itu menyebutkan contoh hadis. Dalam kitab Sibaweh juga kalau nggak salah ya. Jadi dalam kitab Sibaweh itu juga beliau mendatangkan banyak syawahid dari hadis-hadis, bukan hanya Al-Quran. Ya, jadi hadis-hadis itu adalah rujukan ya, adalah dalil dalam kebahasaan. Makanya dalil ya untuk kebahasaan itu adalah Al-Quran, hadis, kemudian tadi perkataan orang-orang Arab yang masih murni, ya yang apa, yang fasih, yang masih murni, ya salikoh, yaitu dari Arab jahiliyah, ya kemudian eh, zaman Rasulullah, zaman sahabat. Nah, sedangkan zaman tabi itu nggak bisa jadi dalil. Ya, makanya syair-syair zaman tabiin ya dan setelahnya itu tidak bisa jadi dalil kebahasaan. Ya, karena eh, tidak apa namanya tidak lagi murni.
bercampur dengan orang-orang Arab banyak kerusakan di dalam bahasa. Ya, makanya syair-syair zaman tabi itu nggak bisa jadi dalil kebahasaan. Ya, artinya jadi sumber dia referensi untuk menentukan sebuah kaidah gitu ya. Karena kan para ulama yang menyusun kaidah ilmu nahu ya, kaidah tasrif dalam mufrodat ya, kosakata khususnya tiga itu ya. Jadi tiga itu mufrodat, tasrif, nahu menyusun ya, kaidah-kaidah itu yaitu kan berdasarkan perkataan orang Arab ya, yaitu dari Al-Qur'an, hadis dan perkataan orang yang masih murni. Jadi ditelaah ya secara menyeluruh ya istiqro ya. Jadi istiqro itu mengamati secara menyeluruh ke dalam perkataan-perkataan orang Arab ini ya kemudian disimpulkanlah menjadi kaidah gitu. Ya, disimpulkanlah menjadi kaidah. Ya, itu berdasarkan dalil-dalil tadi. Nggak bisa kemudian misalnya dari perkataannya kalangan tabi'in nggak bisa jadi dalil untuk menentukan sebuah kaidah bahasa Arab nggak bisa karena bahasa Arab ini tidak lagi murni zaman tabi'in dan setelahnya ya. Nah makanya kan dalam mempelajari bahasa Arab ini khususnya dalam ilmu lugoh ya atau ilmu mufrodat itu seperti syair-syair jahiliyah itu dihafal dipelajari ya yang disebut dengan mu'allaqatnya ada mu'allaqat Imri'il Qais ya itu misalnya yang terkenal. Walaupun dia adalah syair-syair jahiliyah yang secara konten ya banyak yang bertentangan dengan Islam ya, misalnya memuji-muji Homer dan sebagainya. Tapi kan yang diambil bukan kontennya, ya, tapi bahasanya itu yang dijadikan yang diambilnya itu bahasa yang fasih yang menjadi rujukan dalam bahasa Arab, ya yaitu untuk ilmu mufrodat, tasib dan nahu. Nah, sedangkan ilmu balagoh ini kan adalah sastra. Untuk keindahan bahasa. Nah, tapi kalau untuk keindahan bahasa sastra ini eh syair-syair ya atau perkataan-perkataan yang apa namanya mengandung sastra itu bisa dari kalangan baik kalangan apa sahabat ya ataupun tabiin juga bisa jadi dalil tabiin dan seterusnya bahkan orang zaman sekarang misalnya ada syairnya yang indah lalu kemudian ini sebagai contoh ya dari penerapan misalnya ilmu balagoh. Nah, itu boleh. Jadi kalau ilmu balagoh itu lebih lebih umum pendalilannya ya karena dia dilihat dari sastranya itu keindahannya bukan dari segi apa namanya benarnya. Karena kan kalau untuk benarnya suatu perkataan dalam bahasa Arab itu ada ilmu mufradat, tasrif dan nahu. Ya, tapi kalau untuk indahnya ya suatu bahasa itu baru ilmu balaghah gitu. Jadi ilmu balaghah itu kan untuk keindahan bahasa ya, sehingga karena dia yang menjadi sorotannya adalah tentang keindahan bahasa ya maka syair dari manapun yaitu bisa menjadi landasan dalam pembahasan ilmu balaghah. Sedangkan untuk benarnya suatu bahasa ya susunannya baik kata atau kalimat ya yaitu ilmu mufradat, tasrif dan nahwu dan dalil-dalilnya tadi terbatas ya. Quran, Sunnah dan perkataan orang Arab yang masih murni. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Kalau khair Ustaz. Ya, ya, ya cukup ya, insya Allah. Bait 694 ya terakhir.
Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.